Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Mudah-mudahan doa Bapak untuk kalian semuanya, calon peserta didik di kelas 7, selalu sehat, selalu semangat, walaupun kondisi kita belum bisa untuk ketemu seperti biasa pembelajaran pada umumnya. Tapi semoga dengan sistem yang sekarang yang sedang dilakukan oleh pemerintah, yaitu istilahnya pembelajaran jarak jauh, kalian tetap semangat untuk selalu mengikuti acara MPLS yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Bapak di sini selaku Ketua Panitia Pelaksana masa pengenalan lingkungan sekolah mengucapkan kepada kalian selamat datang di sekolah kami yang alhamdulillah hari kemarin kalian sudah melihat tayangan dalam bentuk video untuk kepala sekolah, dewan guru, supaya kalian bisa mengenal nanti akan lebih jauh lagi ketika masa pembelajaran normal pada umumnya. Dan saya akan selalu untuk mendampingi kalian nanti ketika pembelajaran seperti biasa di sekolah. Pesan saya sebagai ketua pelaksana, silahkan kalian ikuti selama 3 hari masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bisa berjalan dengan baik, tetap melakukan protokoler kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dan tugas-tugas yang dilaksanakan dan diatur oleh sekolah, semoga kalian setiap hari bisa langsung melaporkan hasil kegiatan kepada pihak sekolah. Selalu semangat, salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat datang dan bergabung di SMP Kuntum Wijaya Kusuma. Pada kesempatan ini, Bapak ingin menjelaskan mengenai materi atau pembahasan mengenai wawasan wiyata mandala. Perkenalkan, nama Bapak Mahfud Irvanto, ya, yang kemarin di hari pertama, Bapak, kalau kalian menonton, Bapak mengajar mata pelajaran IPS untuk kelas 7. Apa sih wawasan wiyata mandala? Nah, ternyata wawasan wiyata mandala ini itu terdiri dari 3 kata. Ada wawasan, ada wiyata, serta mandala. Wawasan artinya itu adalah cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap suatu lingkungan. Kemudian wiyata. Wiyata ini adalah dari bahasa Jawa, yang artinya adalah pendidikan. Kemudian mandala. Mandala itu adalah lingkaran, bundaran, bulatan. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan, wawasan wiyata mandala itu adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, di dalam wawasan wiyata mandala ini memiliki tujuan. Apa sih kira-kira tujuannya? Yang pertama itu ya, mengembang misi pendidikan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Artinya, bidang pendidikan ini kan sektornya sekolah. Artinya sekolah ya fokus di dalam bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Kemudian yang ketiga, untuk menggali
mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif. Dan yang terakhir adalah menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya. Nah, faktor utama dalam menunjukkan atau dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala itu ada 5 peran pokok. Yang pertama itu ya kepala sekolah. Kemudian ada guru, ada sivitas akademika, ada murid, dan ada masyarakat sekitar. Nah, peran dari kepala sekolah yang pertama itu ya berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, semua pendidik dan kependidikan sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Kemudian yang keempat, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Dan yang kelima, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Setelah peran kepala sekolah ini terpenuhi, faktor selanjutnya untuk supaya wawasan Wiyata Mandala ini berjalan adalah dibantu peran guru. Peran guru yang pertama di sini adalah menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Kemudian yang kedua, menjadi tauladan. Tauladan itu apa sih? Panutan. Contoh yang ada sebagai di masyarakat atau pamong. Dan yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Ini kalau bahasa dulunya itu guru itu ya diguguh dan ditiru, dicontoh dan menjadi suri tauladan di lingkungan sekitar atau bagi masyarakat. Nah, sudah 2 peran. Ada peran kepala sekolah dan peran guru. Dan yang ketiga itu adalah peran sivitas akademika. Peran sivitas akademika di sini adalah lebih ke dalam faktor pendukung. Yang pertama itu ada tata usaha. Tata usaha dibutuhkan untuk mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian ada perangkat sekolah seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, maupun dan lainnya, yang tugasnya harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan yang selanjutnya adalah semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Nah, setelah peran kepala sekolah sudah terpenuhi, peran guru sudah terpenuhi, peran sivitas akademika sudah terpenuhi, lantas ada peran murid. Peran murid yang pertama itu adalah menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Kenapa ada tata tertib? Supaya kita sesuai dengan aturan. Nah, kalau tidak ada tata tertib ya kita bertindak semaunya. Ya kan? Kalau bahasa kasarnya ya kita seperti binatang. Siapa yang kuat ya dia yang menang. Tapi kalau kita ada tata tertib, kita ada aturan. Ya, kita harus mematuhi aturan tersebut. Kemudian, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah lainnya. Nah, kalian kan sudah menjadi satu kesatuan, saling mengenal. Walaupun ya kita tidak bisa tatap muka secara langsung. Tapi dengan kita berkomunikasi di grup, ya kita menunjukkan rasa
hormat kita serta rasa sopan kita terhadap guru maupun warga sekolah yang lainnya. Kemudian hormat dan sopan kepada teman. Kemudian belajar yang tekun. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang selanjutnya, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Ini maaf ya, sama gitu. Kemudian menjaga nama baik. Baik untuk sekolah maupun untuk keluarga. Dimanapun kalian berada. Tunjukkan sikap kalian yang baik. Nah, yang kurang baik bagaimana? Yang kurang baik ya diperbaiki. Seperti itu. Kemudian, menjauhi narkoba. Nah ini, zaman sekarang ini ya, narkoba ini ya sangat, perkembangannya ya sangat pesat. Gitu. Tanpa kita dapat kontrol. Berbagai macam jenis narkoba sudah diselundupkan, dimodifikasi, yang dulunya itu menggunakan pil, sekarang sudah digeruskan menjadi sabu, dan lain sebagainya. Nah, itu perkembangan narkoba itu ya sangat pesat. Itu nanti ada pokok pembahasan lainnya mengenai hal tersebut. Kemudian, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Nah, fasilitas belajar dan mengajar itu sama-sama kita pelihara. Supaya pembelajaran kita tercapai tujuannya secara maksimal. Kemudian yang 10, menjaga keamanan sekolah. Dan yang ke-11, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, bisa guru, atau wakil kepala sekolah, atau bimbingan konseling, atau kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah memelihara lingkungan sekolah. Kemudian peran serta yang terakhir itu adalah peran serta masyarakat. Yang pertama itu masyarakat mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan pendidikan. Kemudian memberikan saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Kemudian mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Nah, secara umum, poin-poin yang tadi itu terpusatkan istilahnya 7K. Apa sih 7K? 7K itu adalah keamanan. Ini mohon maaf salah ketik saya ya. Keamanan atau kenyamanan. Kemudian ada kekeluargaan. Ada kedisiplinan, ada kerindangan, ada kebersihan, ada keindahan, dan ada ketertiban. Nah, kira-kira sampai di situ penjelasan saya mengenai wawasan Wiyata Mandala. Apabila kalian ingin bertanya, silahkan. Di mana pertanyaannya, Pak? Kan kita visual, Pak. Virtual. Silahkan tanyakan di grup. Bapak tergabung di dalam grup, insya Allah nanti akan Bapak jawab pertanyaan kalian. Kemudian nanti di akhir hari MPLS akan ada evaluasi. Nanti tayangan mengenai wawasan Wiyata Mandala itu akan ada soal latihannya. Seperti itu. Nanti akan ada nilainya. Gitu. Dari Bapak cukup sekian. Bapak ingatkan sekali lagi, kalau ada ingin yang bertanya, silakan tanya melalui grup dengan menyebutkan nama supaya Bapak nanti mengenal. Nanti akan, insya Allah akan Bapak jawab seperti itu. Terima kasih dari Bapak. Bapak akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2021. Kami ingin memperkenalkan diri sebagai pengurus-pengurus OSIS SMP Kuntum Wijaya Kusuma tahun ajaran 2019-2020 beserta jabatannya. Saya bernama Hanina Afifah Fatinia selaku jabatan sebagai Ketua OSIS, dan di sebelah kanan saya ada Bunga Lestari selaku jabatan sebagai Seksi Kebersihan, dan di sebelah kanan saya lagi ada Syafara selaku jabatan sebagai Sekretaris 2, dan di sebelah kanan saya lagi ada Putri Levia sebagai jabatan Humas 2, dan di sebelah kanan saya lagi ada Nurismawati selaku jabatan sebagai Seksi Mading. Dan di sebelah kiri saya ada Siti Nur Aisyah selaku jabatan sebagai Seksi Keagamaan. Dan di sebelah di sebelah kiri saya lagi ada Ano selaku jabatan sebagai Humas. Dan di sebelah kirinya lagi ada Diki Ariel selaku jabatan sebagai Wakil Ketua OSIS. Dan di sebelah kirinya lagi ada Saki Azhari selaku jabatan sebagai Sekretaris 1. Sekian perkenalan ini dari kami. Semoga adik-adik berkenan di sekolah kami dan senang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Levia. Saya ingin memperkenalkan ruangan guru. Di sini ada fasilitas ruang guru. Di sini ada meja dan kursi. Dan di sini ada loker guru untuk menaruh buku atau berkas-berkas guru. Udah. Ambil pelan-pelan. Ada saya kan? Ada semuanya. Ini adalah ruang perpustakaan, ruang yang dimana banyak buku yang bisa digunakan untuk membaca bukunya. Yuk, mari bisa masuk ke dalam. Dan di sini banyak buku-buku yang bisa ada digunakan. Jika ada ingin membaca buku, bisa di perpustakaan, bisa meminjam juga. Sini banyak buku-buku kayak bahasa Indonesia, IPS, bahasa Inggris, dan semua mata pelajaran yang ada di sini. Atau nggak buku-buku cerita. Ini adalah ruang kepala sekolah. Seperti ini, dan fasilitasnya seperti ini. Dan adik-adik bisa lihat sendiri. Dan ini ruang print. Dan ini ruang wakil kepala sekolah. Mulai startnya ini meja kurikulum, dan ini meja kesiswaan, dan ini meja buat berkumpul tim para guru, rapat-rapat guru. Ini akan memperkenalkan ruang administrasi. Ya, kalian bisa lihat di sini ada beliau yang sudah standby dari pagi untuk melayani semua adik-adik untuk data-data yang sudah mendaftar dan mengajukan perpanjang KJP. Dan di dalam lagi ini ada ruang pembina OSIS. Cuma beliau tidak ada ya di ruangannya. Ruangannya sangat bagus. Ya udah. Kita akan memperkenalkan ruang P3K. Mari kita masuk. Ini terdapat obatan untuk yang gejala sakit, dan terdapat tempat tidur, terdapat timbangan. Nah, kita lanjut memperkenalkan ruang TU. Ruang TU ini untuk membayar SPP bulan.
Selanjutnya di ruangan berada terdapat Al-Quran, kipas angin, dan tulisan-tulisan aula. Di sini ada kantin besarnya, lagi tutup karena sementara ditutup karena lagi pandemi. Dan ini ruangan untuk ruangan ya. Fasilitas sangat komplit, bangku lengkap, kipas angin ada, lampu semua aman, infokus juga masih hidup. Sampah di setiap masing-masing kelas pasti ada kayak gini tempat sampahnya. Di ini dah. Tempat pembuangan utama dari seluruh kelas masing-masing. Ini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bapak Mahfud Irvanto. Pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan mengenai bahaya narkoba. Sebelum kita mulai, sapa stop narkoba dengan caranya stop narkoba seperti itu. Itulah salam dari Badan Narkotika Nasional untuk pemberantasan narkoba. Nah, sebelumnya, ini pesan yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional terhadap kalian sebagai generasi penerus bangsa, di mana aku tidak boleh menyalahgunakan narkoba karena orang tuaku sangat menyayangiku. Itulah pesan yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian masing-masing. Kemudian, apa itu narkoba? Mungkin kalian sering mendengar kan, dasar narkoba, merusak segalanya. Kemudian, apa itu narkoba? Narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Secara simpulannya ya, zat atau barang yang menyebabkan ketagihan. Dan efek yang ditimbulkan itu adalah merusak organ tubuh. Narkotika ini terbuat bisa secara alami atau secara buatan atau bahkan semi buatan. Gitu. Efek yang ditimbulkan dari narkoba ini menimbulkan rasa candu bagi pemakainya, terutama penggunaan dengan dosis yang tinggi. Dampak yang ditimbulkan pun beragam, mulai dari yang ringan, bahkan sampai yang berat. Yang berat, yaitu adalah kematian. Nah, biasanya orang terjerumus narkoba ini adalah karena ingin coba-coba. Tapi Bapak ingatkan, sekali lagi kalian jangan sampai terjerumus dengan yang namanya narkoba. Karena efek yang ditimbulkan dari narkoba ini adalah efek kecanduan. Kecanduan, seperti itu. Tergantungan. Ini contoh-contohnya atau benda-benda atau barang yang dikatakan sebagai narkoba. Ini ada ganja, ini ada jamur yang tumbuh di tanaman jagung yang menyebabkan kecanduan.
kemudian ini ada bentuk-bentuk lainnya, kemudian ini ada sabu, ada ini ekstasi. Nah, ekstasi sekarang ini itu sudah diselundupkan dengan berbagai bentuk. Artinya kalau dulu hanya obat seperti ini, tablet, tapi sekarang sudah menyerupai, ada dibikin gambar senyum, entah gambar ikan, atau gambar-gambar yang lainnya. Yang menarik, sasaran mereka ini biasanya sekarang ini para bandar itu sudah sasarannya itu adalah generasi muda atau anak usia yang usianya masih dini. Kemudian ini ada obat-obatan, kemudian ini ada bahan adiktif atau ya sering yang kita kenal itu adalah lem di sini. Kemudian ini ada minum-minuman keras. Kemudian yang terakhir ini adalah rokok. Nah, nanti ini akan kita jelaskan satu persatu. Kemudian selanjutnya di dalam kandungan rokok itu terdapat zat yang namanya zat nikotin dan zat tar. Dampak yang ditimbulkan itu adalah menyebabkan kecanduan, merusak jaringan otak, dan menyebabkan kanker paru-paru. Kemudian yang selanjutnya adalah alkohol. Ini jenis-jenisnya ya. Dampak yang ditimbulkan dari alkohol itu adalah menurunkan fungsi indera, serta jangka panjangnya itu bisa menyebabkan kanker hati atau penyakit liver. Dan yang ketiga adalah inahan. Nah, dari tadi yang Bapak katakan dari lem atau bau bahan bakar, bau cat. Nah, dampak yang ditimbulkan ya mabuk. Jangka panjangnya bisa kehilangan pendengaran, sakit tulang, atau gagal jantung dan sesak nafas. Dari semua jenis narkoba yang ada di Indonesia, masing-masing memiliki efek samping yang berbeda. Hanya saja sebagian besar dari obat-obatan tersebut mempunyai bahaya yang sama. Biasanya yang menyebabkan dampak yang pertama itu dehidrasi. Dehidrasi ini adalah maksudnya penyalahgunaan zat terlarang mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Akibatnya, badan kekurangan cairan, memicu berbagai gangguan kesehatan seperti kejang, perilaku agresif, bahkan penurunan fungsi otak. Kemudian yang kedua, menurunnya kesadaran. Hampir semua narkotika dapat membuat tubuh kehilangan kesadaran dan rasionalitas. Artinya, setiap seseorang mengkonsumsi obatan terlarang, ia tidak bisa berpikir secara jernih. Terjadinya perubahan orientasi yang menyebabkan bingung, bahkan hingga pingsan. Dan yang ketiga, ini jangka panjangnya yang sangat bahaya, yaitu adalah kematian. Nah, semua jenis narkotika dapat menyebabkan kematian, terutama saat yang namanya overdosis. Kokain dan sabu misalnya bisa memunculkan gejala serius seperti kejang-kejang yang berujung pada hilangnya nyawa. Oleh karena itu, sayangi nyawamu dengan tidak menjadi pemakai narkoba. Kemudian selanjutnya adalah penggolongan. Ini penggolongan umum ya, yang biasa ada di Indonesia, itu digolongkan ke dalam 3 golongan sesuai dengan resiko ketergantungan, dampak buruk, dan sifat yang melekat pada obat-obatan tersebut. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang menyebabkan candu berat. Contohnya seperti ganja dan kokain. Kemudian yang kedua, narkotika golongan 2. Obat yang dapat dimanfaatkan sebagai penanganan medis sesuai dengan resep dokter. Misalnya ada morfin dan 85 jenis lain. Golongan ini juga memicu
ketergantungan. Kenapa, Pak? Ini kan untuk medis, kok dikatakan narkoba? Iya, apabila ada resep dokter, itu tidak dikatakan sebagai penyalahgunaan. Tetapi apabila pembelian tidak dengan resep dokter, nah itu yang dikatakan adalah penyalahgunaan. Dan golongan yang ketiga itu adalah obat-obatan yang memiliki resiko ketergantungan ringan. Umumnya digunakan untuk pengobatan dan terapi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian, karakteristik narkoba secara umum itu terbagi menjadi 3 yang biasa kita atau yang biasa dirasakan oleh pecandunya. Yang pertama itu depresan. Artinya, narkotika ini memperlambat pesan atau impuls antara otak dengan anggota tubuh. Obat-obatan ini mampu membuat tubuh dan perasaan menjadi rileks, tenang, dan nyaman. Obat ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang sedang mengalami tekanan mental, seperti stres dan depresi. Nah, dari kata depresan saja kan sudah tergambar. Orang memiliki beban ketergantungan. Ya, biasanya ini sebagai obat penenang untuk orang yang dikatakan sebagai dia memiliki penyakit gila yang berlebihan, yang meronta-ronta lah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada halusinogen. Halusinogen ini dampak yang ditimbulkan itu membuat pemakainya mengalami halusinasi. Halusinasi apa sih? Halusinasi itu ya kondisi saat seseorang menganggap sesuatu yang tidak ada itu ya seolah-olah menjadi nyata. Itu halusinogen, halusi. Nah, kemudian obatan ini dikonsumsi mempengaruhi indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, dan peraba. Overdosis dari narkotika ini memiliki atau menyebabkan kebingungan, disorientasi, dan cemas berlebih. Kemudian dampak yang ketiga atau karakteristik narkoba yang ketiga itu adalah stimulan. Stimulan adalah istilah yang mengacu pada perangsangan otak untuk memicu efek tertentu pada tubuh. Nah, pada narkotika stimulan ini bekerja membuat otak mengeluarkan dopamin. Dopamin itu ya rangsangan atau stimulus yang disampaikan ke otak sehingga atau menimbulkan efek euforia, kesenangan, dan tubuh lebih bersemangat. Gitu. Selanjutnya adalah jenis-jenis narkoba. Jenis-jenis narkoba di Indonesia itu biasanya atau yang sering muncul itu terbagi menjadi 10 yang biasa kita kenal. Tapi banyak narkoba-narkoba ini yang sudah berevolusi secara cepat. Ya, contohnya ada tembakau gorila, kemudian ada LSD. Contoh yang pertama itu adalah sabu-sabu. Sabu-sabu adalah jenis narkotika yang cukup populer di Indonesia. Metamfetamin, sebutan lain dari sabu-sabu. Ciri-cirinya itu adalah bubuk putih yang penggunaannya atau dikonsumsinya bisa dihisap, dihirup, atau disuntikan melalui suntikan. Dengan sifatnya yang stimulan dan menimbulkan efek halusinogen, sabu-sabu ini dapat merangsang otak untuk menciptakan euforia, imajinasi, bahkan khayalan tingkat tinggi. Nah, efeknya secara singkat ya membuat pemakainya itu cenderung mengkonsumsi secara berulang dengan rentan waktu yang berdekatan. Karena tadi efeknya tadi langsung dirasakan. Kemudian yang kedua ada kokain. Kokain ini yang biasa populer di Indonesia.
asalnya itu ya ini tumbuh secara alami dari tanaman koka. Nah, dampak yang ditimbulkan itu memiliki efek stimulan yang sangat adiktif. Ia mempengaruhi otak untuk melepas dopamin. Tadi dopamin itu sama rangsangan yang disampaikan atau yang memicu otak. Pesan yang disampaikan ke otak. Kemudian hormon memproses itu ya feedback-nya atau menimbulkan rasa senang dan gembira. Pesan yang disalurkan dari otak. Kemudian narkotika ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang sedang depresi untuk memperbaiki suasana hati. Penggunaannya bisa melalui suntikan atau dihirup melalui hidung. Kristal yang ada padanya akan terserap ke dalam aliran darah, lalu dibawa menuju paru-paru dan otak. Kemudian yang selanjutnya ada heroin. Heroin sering disebut dengan putau. Narkotika yang terbuat dari popi atau bunga liar yang tumbuh di area pegunungan. Penggunaannya dengan cara disuntikan, dihirup, atau dihisap. Obat terlarang ini mudah terserap ke dalam darah, lalu terbawa hingga ke otak. Dampak yang ditimbulkan itu adalah euforia yang berlebih pada pemakainya, diikuti dengan sensasi berat di kaki dan lengan. Kemudian pikirannya tidak stabil. Kemudian yang keempat ada ekstasi. Ekstasi itu adalah stimulan. Dampak dari ekstasi ini adalah halusinogen. Ekstasi ini merupakan narkoba jenisnya sintetis, alias buatan manusia, bukan dari tanaman. Dibuat dari 3 campuran zat, yaitu katinon, pentilon, dan kanabinoid sintetis. Dari ekstasi ini, bentuknya bisa pil, tablet, atau yang sekarang itu dengan cairan yang disuntikan ke pembuluh darah. Bekerja dengan meningkatkan senyawa kimia yang ada di otak, seperti serotonin dan norepinefrin. Kemudian yang kelima itu ganja. Ganja merupakan salah satu yang banyak disalahgunakan. Nah, secara bahasa Latin, ganja itu adalah tanaman cannabis sativa. Penggunaan yang paling populer adalah dengan cara dihisap, seperti dia sedang merokok. Ganja termasuk narkoba dengan efek stimulan, depresan, halusinogen. Seorang penggunanya biasanya efek yang ditimbulkan itu adalah sensasi terbang atau istilahnya dalam pecandu itu nge-fly. Kemudian menenangkan pikiran, mengubah suasana hati. Kemudian yang selanjutnya ada LSD. LSD merupakan kepanjangan dari asam lincsergat dietilamida atau populer sejak tahun 1960-an hingga sekarang. LSD bersifat halusinogen, terbuat dari asam pada jamur tumbuh yang pada biji-bijian dan tanaman gandum. Sesuai dengan sifatnya, LSD digunakan untuk menciptakan halusinasi tingkat tinggi. Tidak main-main, efek yang ditimbulkan bisa berlangsung hingga 12 jam. Dalam waktu kurun tersebut, penggunanya atau konsumennya itu akan mendengar, melihat, dan merasakan sesuatu yang tidak real, seolah-olah menjadi nyata. Kemudian yang selanjutnya ada morfin. Morfin ini adalah narkotika yang bersifat analgesik. Artinya berasal dari kata morpholus, dengan makna dewa mimpi.
Morfin adalah alkaloid yang dapat ditemukan pada tanaman opium. Sesuai dengan sifatnya, morfin mampu meredakan nyeri atau rasa sakit yang ada pada anggota tubuh. Beberapa obat-obatan umum juga masih ada yang mengandung zat ini, tapi dalam dosis ketat, sesuai sasaran kesehatan. Biasanya dulu morfin ini ya dipakai untuk tentara perang. Seperti itu. Kemudian, ini yang baru, Flaka. Flaka ini narkotika jenis baru yang marak di Indonesia. Tapi menurut BNN ternyata Flaka ini sudah masuk sebelum tahun 2017. Harga jual Flaka diklaim lebih murah dari jenis narkotika lain, tapi efek yang ditimbulkan 10 kali lipat lebih bahaya dari kokain. Efeknya membuat pemakainya seolah-olah merasa bukan manusia, alias rasionalitas. Hilang rasionalitas, mohon maaf. Hilang rasionalitas. Flaka berbentuk serbuk kristal, memiliki bahaya yang tidak boleh diremehkan. Salah satunya gejala perilaku was-was atau waspada berlebihan. Efek sampingnya mirip dengan kokain dan amfetamin, atau detak jantung semakin cepat, tekanan darah tinggi hingga membuat tubuh lemah. Ini kalau bahasa mereka itu seolah-olah menjadi zombie. Kemudian ada amfetamin. Sebenarnya secara farmakologi, amfetamin ini masuk dalam kategori psikotropika. Hanya saja sering disalahgunakan sebagai stimulan. Obat ini kemudian diklasifikasikan dalam obat-obatan terlarang karena banyak kasus yang penyalahgunaan obat tersebut. Amfetamin mampu merangsang otak untuk mengubah suasana hati, meningkatkan mood, dan membangkitkan euforia. Ini tak lepas dari produksi dopamin di otak yang terus dipacu. Tak jarang amfetamin kerap disalahgunakan oleh orang-orang yang sedang depresi dan stres. Kemudian yang terakhir adalah kodein. Kodein merupakan bagian dari obat-obatan opioid atau mengutip dari Australian Alcohol, Drug and Foundation. Kodein dapat memunculkan rasa kepuasan, kesenangan, relaksasi hingga pereda nyeri pada anggota tubuh. Nah, secara umum ya, yang namanya narkoba itu merusak fungsi otak. Karena otaknya yang diserang, fungsi-fungsi vital dalam tubuh kita. Ada otak, ada jantung, ada hati, yang berperan penting di dalam tubuh kita. Nah, ini contohnya adalah fungsi dari kerusakan otak. Gambar yang ini disebabkan dari obat-obatan. Kemudian dari ganja, kemudian dari heroin, dan ini dari metamin. Nah, inilah gambaran umum dari otak manusia yang sudah kecanduan narkoba. Kemudian ini adalah gambar atau mohon maaf ini tayangannya kalau ada yang tidak berkenan. Ini gambar paru-paru perokok yang sudah rusak, ya kan? Ini gambar paru-paru yang kondisinya baik dan ini adalah yang sudah terkontaminasi atau terpapar. Nah, ini ciri-ciri yang baik, ini yang sudah rusak. Ini pun sama, yang baik, yang sudah rusak. Seperti itu. Kemudian ini adalah paru-paru. Dari perokok tadi ya, semuanya hitam. Nah, ini sisa dari hisap tadi. Kemudian ini ada tayangan, mohon maaf belum ya. Ciri-ciri orang yang memakai narkoba itu adalah dia mudah tertidur. Kemudian sering bolos. Kemudian sering tawuran. Kemudian mudah marah karena suasana hatinya tidak seimbang.
Kemudian yang terakhir ketika berbicara dia bohong. Dan yang terakhir yang paling parah itu adalah dia biasanya mencuri. Mencuri apa? Karena mencuri untuk membeli obat tersebut. Karena tadi kecanduan. Karena awalnya coba-coba, dia jadi kecanduan. Ingin terus. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya adalah kalian tolak bujukan orang yang tidak dikenal dengan mengiming-imingi suatu seperti permen, makanan, barang, serta lain-lainnya. Nah, karena biasanya orang yang terjerumus narkoba itu adalah tadi. Dia dibujuk rayu. Faktor pertamanya itu ya rasa ingin tahu. Ketika dia sudah mencicipi, ya ternyata dia ketergantungan. Seperti itu. Nah, para bandar sekarang itu sudah memutar otak. Cari pemasarannya dia. Yang dicari adalah generasi muda. Yang pertama itu diberikan barang gratis. Dicoba-coba, dikasih. Ketika sudah mengkonsumsi, dia akan kecanduan. Nah, ketika dia sudah kecanduan, ya segala cara akan dia dapatkan untuk membeli obat tersebut. Kemudian, tolak ajakan merokok dan nongkrong sampai malam. Ini karena biasanya bisa diindikasikan terjadi peredaran narkoba. Seperti itu. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, honey, oh sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. Nah, dari tayangan video tersebut, kamu jelaskan, itu video tersebut tentang apa sih? Nanti tugasnya kamu kerjakan di kertas atau di buku tulismu, ditulis nama, kemudian difoto dan dikirimkan ke grup. Gitu. Nanti akan Bapak ambil dari laporannya dari grup. Gitu. Sebelum Bapak akhiri, kalian itu adalah kebanggaan orang tua, keluarga, bangsa, dan negara. Raih prestasimu setinggi langit dan katakan tidak pada narkoba. Salam stop narkoba. Apabila kalian ingin ada pertanyaan, silakan tanya di grup. Insya Allah nanti akan Bapak jawab. Bapak akhiri cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucapkan syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini. Mungkin untuk yang beragama Islam bisa mengikuti saya, yang beragama lain bisa menyesuaikan. Marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keagrapan dan kebahagiaan dari kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang telah kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan pada hari ini, semoga Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan di antara kami yang terjalin dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.